Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doa. Ya, Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Oke, semuanya hadir ya pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya, apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai sistem ekskresi. Nah, ini memiliki beberapa gambar mengenai sistem ekskresi. Jadi yang pertama, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, betul, gambar keringat ya. Selanjutnya, yang ini? Ya, orang yang sedang mengeluarkan nafasnya di kaca atau cermin. Kalian pasti sering melakukannya kan ya? Selanjutnya, ini. Ya, betul, mengenai seorang anak yang sedang buang air kecil. Lalu dari ketiga gambar tersebut, apa hubungannya dengan sistem ekskresi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, tiga gambar tadi merupakan contoh dari hasil ekskresi. Yang pertama tadi ada gambar keringat yang merupakan hasil ekskresi dari kulit. Kemudian yang kedua itu uap air yang merupakan hasil ekskresi dari paru-paru. Selain itu paru-paru juga mengekskresikan karbon dioksida. Terus gambar yang terakhir tadi urin yang diekskresikan oleh ginjal. Dan ada satu lagi yaitu getah empedu yang diekskresikan oleh hati. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai sistem ekskresi. Lebih tepatnya, kita akan fokus untuk membahas mengenai bernafas dan urin. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan bahas dulu mengenai keterkaitan tema dengan beberapa bidang ilmu. Jadi tema bernafas dan urin ini berkaitan atau bisa dihubungkan dengan bidang ilmu biologi, kimia, dan juga fisika. Dalam bidang ilmu biologi, bernafas dan urin itu berhubungan dengan hasil ekskresi ginjal dan paru-paru, kemudian berhubungan juga dengan metabolisme, selanjutnya gangguan pada ginjal dan paru-paru. Dalam bidang ilmu kimia, bernafas dan urin berhubungan dengan reaksi kimia pernafasan, kemudian nanti kita juga akan membahas mengenai unsur dan senyawa kimia yang terlibat atau yang terdapat di dalam proses pembentukan urin. Kemudian dalam bidang ilmu fisika, kita akan membahas mengenai pengaruh suhu terhadap frekuensi pernapasan dan juga pengeluaran urin. Ya, langsung saja kita bahas mengenai tema hari ini yaitu bernapas dan urin ya. Yang pertama yaitu hasil ekskresi ginjal dan juga paru-paru. Alat organ ekskresi pada manusia itu ada 4, yaitu ada ginjal, hati, paru-paru, dan juga kulit. Nah, saat kita bernafas, sistem ekskresi akan mengeluarkan zat-zat berupa CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Alat ekskresi yang bekerja saat proses pengeluaran CO2 dan H2O ini adalah paru-paru. Jadi, organ yang berperan dalam proses bernafas adalah paru-paru. Dan proses bernafas itu merupakan salah satu bentuk dari sistem ekskresi. Selanjutnya, ginjal merupakan salah satu bagian dari sistem ekskresi pada manusia. Tadi sudah disebutkan sebelumnya. Nah, sebagai alat ekskresi, ginjal akan mengeluarkan sisa penyaringan darah yang berupa urin. Selanjutnya yaitu mengenai reaksi kimia saat proses bernafas atau pernafasan. Jadi sebelumnya dijelaskan dulu bahwa reaksi kimia merupakan proses alami yang selalu menghasilkan antar perubahan senyawa kimia. Jadi dalam reaksi kimia itu selalu ada perubahan senyawa kimia. Nah, saat bernafas itu terjadi penghirupan gas oksigen dan juga terjadi proses penyerapan amilum atau karbohidrat. Kemudian, udara tersebut masuk ke dalam paru-paru kita. Saat udara dikeluarkan, maka gas karbon dioksida dan uap air akan dikeluarkan secara bersamaan. Nah, secara sederhananya, reaksi kimia yang terjadi pada proses respirasi atau pernafasan ini adalah C6H12O6 atau amilum
akan bereaksi dengan 6O2 atau oksigen yang akhirnya membentuk 6CO2 atau karbon dioksida dengan 6H2O atau uap air dan juga ATP atau energi. Selanjutnya adalah proses pembentukan urin. Jadi, proses pembentukan urin terbagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu filtrasi. Nah, pada tahap ini terjadi penyaringan urin oleh glomerulus. Cairan hasil penyaringan tersebut itu disebut dengan filtrat yang tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan juga klor. Nah, filtrat ini selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman dan hasil filtratnya ini disebut dengan urin primer. Setelah proses atau tahap filtrasi, tahap yang kedua yaitu tahap reabsorpsi. Nah, urin primer yang sebelumnya sudah terbentuk pada tahap filtrasi kemudian akan masuk ke tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Nah, proses ini dinamakan proses reabsorpsi. Cairan yang dihasilkan dari proses ini disebut dengan urin sekunder yang mengandung air, garam, urea yang akhirnya menimbulkan bau pada urin, dan juga urobilin yang memberi warna kuning pada urin. Tahap yang terakhir yaitu tahap augmentasi. Pada tahap augmentasi ini terjadi pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Ketika telah bercampur, maka akan menjadi urin sesungguhnya. Kemudian, urin sesungguhnya akan disalurkan ke pelvis renalis. Urin yang terbentuk akhirnya keluar dari ginjal melalui ureter menuju kandung kemih yang akhirnya akan dikeluarkan. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh suhu terhadap frekuensi pernapasan dan pengeluaran urin. Jadi tubuh manusia itu dapat menyesuaikan terhadap suhu lingkungan. Hal ini terjadi karena kemampuannya untuk melakukan proses konveksi, radiasi, dan juga penguapan jika tubuh itu kekurangan atau kelebihan panas. Nah, suhu dapat mempengaruhi frekuensi pernapasan. Karena saat suhu tubuh kita panas, maka frekuensi pernapasan kita akan cepat. Dan sebaliknya, jika suhu tubuh dingin, maka frekuensi pernapasan kita akan lambat. Hal ini dapat terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme di dalam tubuh, sehingga diperlukan peningkatan pemasukan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Selain dapat mempengaruhi frekuensi pernapasan, suhu juga dapat mempengaruhi pengeluaran urin atau jumlah produksi urin. Saat udara dingin, tubuh akan berusaha menjaga suhu untuk tetap hangat dengan cara menyempitkan pembuluh darah dan mengurangi aliran darah ke kulit. Penyempitan pembuluh darah ini menyebabkan tekanan darah menjadi meningkat karena jumlah ruang itu menjadi lebih sempit. Untuk mengatur tekanan darah ini, ginjal harus menyaring kelebihan cairan dari darah untuk mengurangi volumenya. Nah, saat kandung kemih itu penuh dengan cairan, tubuh akan memberi sinyal atau tanda untuk buang air kecil. Hal inilah yang menyebabkan produksi urin berlebihan sehingga saat musim dingin kita menjadi lebih sering buang air kecil. Begitu juga sebaliknya, ketika musim kemarau, produksi urin akan berkurang. Nah, tadi kan sempat disinggung sedikit mengenai metabolisme. Jadi, pada proses metabolisme itu nantinya akan dihasilkan zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Contohnya seperti CO2 yang dihasilkan saat kita bernafas, itu terjadi karena metabolisme respirasi sel dan nitrogen yang berasal dari hasil metabolisme protein. Kedua zat ini sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, sehingga jika tidak dikeluarkan, maka zat tersebut akan jadi racun di dalam tubuh. Zat-zat hasil ekskresi itu juga merupakan zat yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh, sehingga zat-zat tersebut harus dikeluarkan dari tubuh agar tidak menjadi racun di dalam tubuh. Nah, proses pengeluaran inilah yang disebut dengan sistem ekskresi. Yang sebelumnya kita sudah bahas ya, apa itu sistem ekskresi. Nah, kan tadi sudah dibahas kalau tidak dikeluarkan maka akan menjadi racun atau menyebabkan gangguan-gangguan pada organ-organ tersebut. Nah, jadi kita akan bahas beberapa gangguan pada ginjal dan juga paru-paru. Yang pertama itu gangguan pada ginjal. Ada albuminuria, batu ginjal, dan juga diabetes mellitus. Nah, yang pertama itu ada albuminuria. Albuminuria itu merupakan kelainan pada ginjal karena adanya albumin dan juga protein di dalam urin. Hal ini bisa terjadi karena adanya kerusakan alat filtrasi pada ginjal,
sehingga menyebabkan terlalu banyak albumin yang lolos dari proses penyaringan dan akhirnya terbuang bersama urin. Kemudian yang kedua yaitu batu ginjal. Batu ginjal itu disebabkan oleh pembentukan endapan garam kalsium pada rongga ginjal, saluran ginjal, dan juga kandung kemih. Batu ginjal ini berbentuk kristal yang terdiri dari kalsium oksalat, asam urat, dan juga kristal kalsium fosfat. Nah, batu ginjal itu dapat disebabkan karena konsumsi garam mineral yang berlebihan dan juga kurangnya mengkonsumsi air putih. Yang terakhir yaitu diabetes mellitus, merupakan kelainan pada ginjal karena adanya gula atau glukosa di dalam urin yang disebabkan oleh kekurangan hormon insulin. Hal ini terjadi karena proses penembakan glukosa menjadi glikogen terganggu sehingga glukosa darah menjadi meningkat. Sedangkan ginjal itu tidak mampu menyerap seluruh glukosa tersebut sehingga glukosa akan diekskresikan atau dikeluarkan bersama dengan urin. Nah, ini ada gambar yang di sebelah kiri bawah itu gambar dari albuminuria. Jadi pada glomerulusnya itu yang bulat-bulat itu terdapat gangguan sehingga proses filtrasinya tidak berjalan dengan baik. Nah, kalau yang kanan atas yang ginjalnya merah ini terlihat ada gambar batu-batu ya, itu ginjal penderita batu ginjal. Yang terakhir yaitu gangguan pada paru-paru. Sama kita akan bahas 3 juga, yaitu yang pertama ada asma. Asma ini terjadi akibat penyempitan saluran pernafasan pada paru-paru. Penderitanya itu menunjukkan gejala sulit bernafas atau sesak. Nah, penyakit ini nggak menular, tapi biasanya diturunkan secara turun-temurun. Selanjutnya yang kedua itu ada pneumonia. Pneumonia atau paru-paru basah merupakan infeksi yang menyebabkan kantung-kantung udara dalam paru-paru meradang dan membengkak. Penyakit ini disebut paru-paru basah karena pada kondisi ini paru-paru itu biasanya dipenuhi oleh cairan atau nanah. Penyebabnya akibat infeksi bakteri, virus, ataupun jamur. Yang terakhir yaitu TBC atau tuberkulosis. Ini penyakit yang cukup terkenal atau populer karena gejalanya itu berupa batuk berdahak yang berat dan terkadang keluar darah. TBC ini terjadi akibat infeksi paru-paru karena serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh lain seperti tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, dan juga ginjal. Nah, ini gambar yang di sebelah kiri yaitu kondisi atau keadaan paru-paru yang normal dan juga yang asma. Yang asma itu rongganya menyempit ya. Nah, kalau yang sebelah kanan ini gambar kondisi paru-paru penderita pneumonia. Yang atas normal, yang bawah yang mengalami pneumonia itu warna kuning karena adanya cairan atau nanah tadi. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Bagi kelompok dulu ya, berhitung dari 1 sampai 6. Jika sudah, kemudian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah ya. Jika sudah, perwakilan setiap kelompoknya dipersilakan untuk mengambil lembar kerja di depan. Ya, sudah. Ibu kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi mengerjakan lembar kerja tersebut. Ya, sudah 20 menit, apakah sudah selesai? Ya, jika sudah selesai semuanya, silakan untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok mana yang ingin terlebih dahulu, persilakan untuk maju ke depan. Ya, semuanya telah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Semua jawabannya dari setiap kelompok sudah bagus. Ya, Ibu ada sedikit kuis. Cuma 5 soal. Sekarang kalian masing-masing keluarkan kertas lembar, kemudian diberi nama. Ya, jadi nanti setiap kelompok yang memiliki jumlah skor paling tinggi akan mendapatkan hadiah. Sudah semuanya ya? Oke, kita mulai ya. Ya, sudah selesai. Sekarang kita koreksi bersama-sama. Yang nomor 1 hasil penampasan adalah CO2 dan air. Jawabannya false ya. Kemudian nomor 2 reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal. True. Nomor 3 diabetes mellitus bukan gangguan ekskresi pada ginjal. False.
Nomor 4, urutan proses pembentukan urin adalah filtrasi, reabsorpsi, kemudian augmentasi. True. Nomor 5, kita akan semakin sering buang air kecil saat udara bersuhu tinggi. False. Nah, setiap soal bernilai 2. Kemudian nanti skor masing-masing dari anggota dijumlah menjadi skor kelompok. Sudah? Ya, kelompok dengan skor yang paling tinggi silahkan maju ke depan. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih atas partisipasinya pada pembelajaran hari ini. Sekian, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.